Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Gobel, Pendidikan Kimia kelas B semester 7. Nah, baiklah, jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai radionuklida sebagai sumber radiasi dan kegunaan radionuklida. Lebih jelasnya lagi akan saya bahas pada slide berikut ini. Pertama yaitu pengertian radionuklida. Suatu unsur dikatakan radionuklida atau isotop radioaktif ialah apabila unsur tersebut dapat memancarkan radiasi. Pada umumnya, radionuklida digunakan untuk berbagai keperluan seperti dalam bidang kedokteran dan industri. Radionuklida yang digunakan tersebut tidak terdapat di alam, disebabkan waktu paru dan beberapa faktor lainnya yang kurang memenuhi persyaratan. Untuk beberapa tujuan, radionuklida harus dikombinasikan dengan senyawa tertentu melalui beberapa cara reaksi kimia. Dengan demikian, tujuan utama produksi radionuklida ialah menyediakan unsur atau senyawa radioaktif tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai penggunaannya. Selanjutnya, sifat radionuklida. Yang pertama, radionuklida memancarkan radiasi manapun dia berada dan mudah dideteksi. Radionuklida ibarat lampu yang tidak pernah padam, senantiasa memancarkan cahayanya. Kedua, laju peluruhan tiap satuan waktu atau radioaktivitas hanya merupakan fungsi jumlah atom radionuklida yang ada, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik temperatur, tekanan, pH, dan sebagainya. Ketiga, intensitas radiasi ini tidak bergantung pada bentuk kimia atau senyawa yang disusunnya. Keempat, radionuklida memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lainnya, sehingga sifat kimia yang dimiliki radionuklida sama dengan isotop lain dari unsur yang sama. Radionuklida karbon-14 misalnya memiliki karakteristik kimia yang sama dengan karbon-12. Yang terakhir, radio yang dipancarkan, utamanya radiasi gamma, memiliki daya tembus yang besar. Kemudian, sumber radiasi yang berada di alam, yaitu sumber radiasi kosmis, sumber radiasi terestrial, kemudian sumber radiasi internal yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Yang dimaksud dengan sumber radiasi kosmis, yaitu radia kosmis berasal dari luar angkasa, sebagian berasal dari ruang antar bintang dan matahari. Radiasi ini terdiri dari partikel dan sinar yang berenergi tinggi dan berinteraksi dengan inti atom stabil di atmosfer, membentuk inti radioaktif seperti karbon-14, helium-3, natrium-20, dan berilium-7. Yang kedua yaitu sumber radiasi terestrial, yaitu di mana radiasi terestrial secara natural dipancarkan oleh radionuklida di dalam kerak bumi. Radiasi ini dipancarkan oleh radionuklida yang disebut primordial yang ada sejak terbentuknya bumi. Yang ketiga, sumber radiasi internal yang berasal dari dalam tubuh sendiri, yaitu sumber radiasi ini ada di dalam tubuh manusia sejak dilahirkan dan biasa juga masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernapasan, atau luka radiasi. Selanjutnya, sumber radiasi buatan. Sumber radiasi buatan telah diproduksi sejak abad ke-20 dengan ditemukannya sinar X oleh W.C. Rontgen. Saat ini sudah banyak sekali jenis dari sumber radiasi buatan, baik yang berupa zat radioaktif dan sumber pembangkit radiasi atau pesawat sinar X dan akselerator. Sumber pembangkit radiasi yang lazim dipakai yakni pesawat sinar X dan akselerator. Proses terbentuknya sinar X adalah sebagai akibat adanya arus listrik pada filamen yang dapat menghasilkan awan elektron di dalam tabung hampa. Sinar X akan terbentuk ketika berkas elektron ditumbuhkan pada bahan target. Selanjutnya, kegunaan radionuklida. Yang pertama yaitu membahas penggunaan radionuklida dalam bidang pengobatan yang terdiri dari radioaktif yodium, yaitu -131, digunakan dalam kanker tiroid dan hipertiroidisme akibat hormon tiroksin yang terlalu banyak. Yang kedua, teksenium
di mana digunakan dalam sejumlah pemindaian pencitraan diagnostik medis. Selanjutnya kobalt, yaitu untuk menghilangkan sel-sel kanker atau tumor. Dan yang terakhir yaitu penggunaan radionuklida dalam bidang pertanian, itu terdiri dari mutasi tanaman, yaitu untuk mutasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari radioaktif kobalt 60. Kemudian pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul. Kemudian pengawetan makanan dapat minimalkan kerusakan yang terjadi pada makanan. Dan yang terakhir, pemuliaan tanaman. Alhamdulillah, itulah penjelasan saya mengenai materi radionuklida sebagai sumber radiasi dan kegunaan radionuklida. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.